أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kepengen gak sih didoakan para malaikat? Doa para malaikat mustajab karena mereka tidak pernah melakukan dosa. Nah, ini kita akan simak cara-cara agar dapat membuat seseorang juga didoakan oleh para malaikat. Salah satunya mendoakan orang lain. Kita sering kan kalau melihat sesuatu, kita juga mendoakan orang lain supaya mereka mendapatkan hal yang terbaik. Nah, mendoakan orang lain juga kita akan mendapatkan doa serupa dari malaikat. Dalam hadis riwayat Muslim, tidak ada seorang hamba Muslim yang berkenan mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, kecuali malaikat mendoakan orang yang berdoa tersebut dengan kalimat, "Kamu juga mendapat sama persis sebagaimana doa yang kamu ucapkan." Selanjutnya, orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, 'Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci.'" Orang yang duduk menunggu sholat. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia." Selanjutnya, orang-orang yang berada di saf bagian depan di dalam sholat. Ini penting sekali ya, berkahnya kita berada di saf bagian depan dalam sholat, khususnya untuk para ikhwan. Imam Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah dari Bara bin Azib radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf terdepan." Nah, ketika kita sholat, ada hal yang terpenting yaitu menyambung saf. Jadi orang-orang yang menyambung saf tidak membiarkan sebuah kekosongan di dalam saf. Kisahnya para imam yaitu Ahmad Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersalawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf." Nah, ketika kita sholat, tentunya setelah membaca Al-Fatihah, para malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin, karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu." Dan orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Para malaikat akan selalu berselawat kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat,
di mana ia melakukan sholat. Selama ia belum batal wudhu, para malaikat berkata, "Ya Allah, ampunilah ia dan sayangilah ia." Dan orang-orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh, lalu para malaikat pada malam hari naik ke langit, dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hamba-Ku? Mereka menjawab, kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Dan orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Darda radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata amin, dan engkau pun mendapat apa yang ia dapatkan. Dan orang-orang yang berinfak. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya, kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Dan lainnya berkata, Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit. Orang yang makan sahur. Makan sahur itu berkah, maka ketika puasa janganlah meninggalkannya. Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Orang yang menjenguk orang sakit. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersalawat kepadanya di waktu siang, kapan saja hingga sore, dan di waktu malam, kapan saja hingga subuh. Seseorang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya, dan bahkan ikan, semuanya bersalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Nah, itulah di antara hal-hal yang dapat menjadi inspirasi sehingga dapat membuat diri kita didoakan malaikat.